Ketegangan antara Rusia dan Ukraina kini tak bisa dibendung. Komunikasi dan diplomasi tidak menemukan titik temu. Rusia kini telah menyerang Ukraina dan mengibarkan bendera perang. Diketahui, hubungan Rusia dan Ukraina mengalami kemunduran pada 2014. Dikutip dari Military Watch Magazine, bahwa penggulingan pemerintah di ibu kota Ukraina, Kyiv, menyebabkan negara tersebut lebih pro-barat. Menurut sumber, banyak sekali pertanyaan mengenai kemampuan Angkatan Udara Ukraina dengan Su-27 dalam menangani pesawat tempur Su-35 Rusia. Jika permusuhan makin memanas, Ukraina sejak 2014 masih berusaha untuk meningkatkan jumlah pesawat tempur yang akan beroperasi. Angkatan Udara Ukraina merupakan salah satu dari 5 terbesar di dunia ketika Uni Soviet runtuh. Namun kenyataannya, mengutip avianslegenda.net, Ukraina sangat mudah untuk disapu bersih oleh Rusia dengan angkatan bersenjata yang telah berkumpul di perbatasan daratnya dengan negara tetangganya itu. Rusia telah menambahkan pesawatnya yang berbasis di sana-sini, seperti Su-35. Kemudian, ada juga kapal perang Rusia yang berbasis di Lautan Hitam. Rusia memiliki apa yang diperlukan untuk menyerang dan mencaplok Ukraina, hanya dalam beberapa jam bahkan menit. Jadi ketika berhadapan, antara Su-35 Rusia dengan Su-27 Ukraina, manakah yang terkuat dan lebih tangguh? Military Watch Magazine mengatakan Su-27 secara luas dianggap sebagai pesawat tempur yang paling mampu diterjunkan oleh angkatan udara manapun selama Perang Dingin. Su-27 juga merupakan pesawat superioritas udara kelas berat dengan jangkauan yang sangat jauh, muatan tinggi, dan sensor sweep yang kuat untuk waktu yang kemudian disediakan untuk angkatan udara Soviet secara eksklusif. Namun setelah runtuhnya Soviet, pesawat tersebut diberikan oleh Rusia, Ukraina, Belarus, dan Uzbekistan. Masalah umum yang terjadi di seluruh militer Ukraina adalah kurangnya perangkat keras, yang terutama berlaku di Angkatan Udara di mana Su-27 buatan Soviet yang sejauh ini tetap menjadi asetnya yang paling mumpuni di negaranya. Sementara itu, Su-35 Rusia tetap menjadi pesawat tempur yang jauh lebih mampu dan mumpuni di semua bidang kinerja dibandingkan dengan Su-27 Ukraina. Dari hampir 30 tahun penelitian dan pengembangan, Su-35 Rusia masih lebih unggul dari Su-27 Ukraina. Mungkin keunggulan Su-35 yang paling signifikan dibandingkan Su-27 adalah avioniknya.
Su-35 juga terkenal karena sudut defleksi maksimum 120 derajat radar utamanya yang luar biasa, serta untuk integrasi dua radar AESA L-band tambahan. Su-35 Rusia dengan adanya radar AESA L-band tambahan lebih mengoptimalkannya untuk peperangan elektronik dan deteksi target siluman. Sistem pencarian dan pelacakan inframerah OLS-35-nya juga memiliki 180% jangkauan deteksi OLS-27 Su-27 pada 90 km dibandingkan dengan 50 km. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Su-35 Rusia memiliki kesadaran situasional yang lebih tinggi daripada Su-27 Ukraina. Untuk operasi udara ke udara, Su-35 dan Su-27 akan mengandalkan rudal R-77 dan R-27 masing-masing. Yang pertama adalah radar aktif yang dipandu dengan penanggulangan peperangan elektronik modern, sementara desain yang jauh lebih tua menggunakan panduan radar semi-aktif. Fakta bahwa R-27 diproduksi di Ukraina dan Rusia berarti industri Ukraina kemungkinan dapat meningkatkan desain lebih jauh dibandingkan dengan platform rudal lainnya. Su-35 rudal udara ke udara yang paling luar biasa. R-37M juga memiliki panduan radar aktif serta lebih dari 3 kali lipat jangkauan baik R-77 atau R-27 memuji kekuatan yang jauh lebih besar dari suite sensor pesawat tempur. Pertempuran udara skala besar antara pasukan Rusia dan Ukraina kini mulai terjadi. Pihak Rusia telah meningkatkan situasi itu menjadi lebih panas. Jet tempur Su-35 dan Su-27 masih belum diketahui jika dipertemukan, apakah akan saling bertarung di udara atau tidak dalam perang ini. Namun situasi saat ini tidak akan menguntungkan Ukraina. Ukraina juga sangat tidak akan mungkin untuk membeli jet tempur kelas berat yang setara dengan Su-27. Hal ini secara efektif mengurangi peluang untuk menimbulkan ancaman serius dari Ukraina bagi Rusia. Keseimbangan kekuatan di udara saat ini akan tetap berpihak pada keuntungan utama Rusia.